Menyenangkan hati orang lain itu boleh-boleh saja, selama hal itu bisa membuat kita bisa bahagia melakukan itu. Tapi menyenangkan hati orang lain tidak selamanya membuat hidup kita nyaman. Kita terlalu takut untuk berkata tidak, padahal hal tersebut membuat kita bisa menjadi korban. Korban kecemasan, korban waktu, korban pikiran. Bahkan karena kita tidak berani berkata tidak, akhirnya kita rela berbohong atas nama kebaikan. Rasa gak enakan itu berawal dari ketika kita takut untuk menghadapi masalah atau kita takut untuk berkonflik dengan orang lain. Kita berpikir daripada muncul masalah baru, kita sering membiarkan diri kita terjebak untuk selalu mengiyakan permintaan dari orang lain itu. Padahal hal tersebut sedang tidak ingin kita lakukan. Perasaan gak enakan tersebut membuat kita takut untuk bilang tidak, yang pada akhirnya kita sendiri yang mengalami kesusahan. Kita menyiksa diri kita hanya untuk melihat orang lain senang. Kita kadang menjadi pribadi yang munafik hanya untuk menuruti segala kemauan orang. Sampai kadang kita lebih mengenali orang lain daripada mengenali diri kita sendiri. Gara-gara gak enakan, kita selalu menerima ajakan nongkrong padahal kita lagi mengerjakan hal-hal yang prioritas. Gara-gara gak enakan, akhirnya kita mau saja diajakin ke tempat yang sebenarnya kita tidak suka. Akhirnya, selama berada di tempat tersebut, membuat kita menjadi tidak nyaman. Gara-gara gak enakan, seringkali kita harus membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu. Gara-gara gak enakan juga, kita rela untuk meminjamkan uang ke teman kita, yang sebenarnya kita tahu uang itu bakal susah dikembalikan. Jangan takut untuk bilang tidak terhadap apa yang tidak ingin kita lakukan. Bilang tidak saat kita sedang fokus mengerjakan kegiatan kita, bukan sesuatu kesalahan. Sebab kita juga memiliki kehidupan sendiri yang harus kita urus. Dan tidak perlu melontarkan permintaan maaf berkali-kali. Berhentilah untuk menyenangkan semua hati orang lain. Ingat, kita juga punya prioritas yang harus kita lakukan. Jika kita masih berupaya untuk menyenangkan hati semua orang, lama-lama kita merasa lelah sendiri. Karena kita tidak selamanya bisa memenuhi ekspektasi mereka. Selain itu, perasaan atau suasana hati seseorang itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Jangan ragu untuk menjelaskan alasan kenapa kita menolak permintaan mereka. Beri penjelasan kalau kita sedang ada prioritas yang harus kita kerjakan, sibuk bekerja atau alasan lain. Atau kalau memang permintaan tersebut tidak sesuai dengan keahlian kita, katakan secara jujur. Biar dia juga mengerti dengan keadaanmu. Jangan ragu untuk bersikap tegas. Temanmu yang meminta bantuan sekali dua kali nggak masalah untuk disanggupi. Tapi kalau sudah ia memintanya berkali-kali, bahkan sampai melewati batas, ya kamu juga pun berhak untuk menolaknya. Karena kita juga punya keterbatasan. Jangan ragu untuk berkata tidak dan bersikap tegas. Sebab kita juga memiliki prioritas yang harus kita kerjakan. Jangan biarkan rasa tidak enak tersebut membuat kita menjadi kesusahan sendiri. Beri dia pengertian. Jelaskan kenapa kita harus menolak permintaan mereka dengan alasan yang sangat kuat. Agar mereka tidak merasa kecewa dan tersinggung dengan apa yang kita putuskan. Mulai deh untuk bertanya kepada diri sendiri. Kenapa kita selalu gak enakan selama ini? Apakah kita takut melukai perasaan orang lain? Kalau memang seperti itu, kita harus belajar untuk lebih percaya kepada orang lain. Mereka lebih tahan mental kok daripada apa yang kita kira. Kalau kita punya alasan yang kuat untuk bilang tidak, mereka tidak berhak untuk menganggap kita pelit untuk memberikan bantuan kan? Kalau mereka menganggap kita teman, harusnya mereka bukan cuma menghargai kita saat kita mengiyakan kemauan mereka. Tapi mereka juga harus menghargai kita saat kita tidak mengiyakan kemauan mereka. Memang, sifat gak enakan itu tidak selalu buruk. Mempertahankan sisi baik dari gak enakan itu harus. Tapi kita juga harus membuang dari sisi buruknya dari gak enakan itu. Jangan ragu untuk menjadikan dirimu sebagai prioritas. Karena kamu adalah penentu kebahagiaanmu sendiri. Terima kasih.